adalah pertumbuhan sel yang tidak normal, berkembang di luar kendali dan dapat menyerang jaringan di sekitarnya. Nah, kanker muncul akibat mutasi genetik yang menyebabkan kerusakan DNA pada sel normal sehingga berubah menjadi sel kanker. Kanker payudara adalah suatu jenis keganasan yang terjadi pada jaringan payudara, terutama berasal dari sel-sel kelenjar penghasil susu, saluran kelenjar tempat pengalirnya susu, serta jaringan penunjang yang membentuk struktur payudara, namun tidak mencakup kulit payudara itu sendiri. Kondisi ini ditandai oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali yang dapat membentuk tumor ganas, merusak jaringan sekitar dan berpotensi menyebar ke bagian tubuh lainnya melalui aliran darah ataupun sistem limfatik. 3 faktor risiko kanker payudara. Yang pertama, ada faktor risiko utama, yaitu usia sudah lebih dari 50 tahun, riwayat keluarga dengan kanker payudara, memiliki obesitas, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, tidak pernah melahirkan, tidak menyusui, menopause terlambat, menarsia dini, terkena paparan radiasi, dan pemakaian kontrasepsi hormonal jangka panjang. Yang kedua, faktor risiko dari bahan dan lingkungan, yaitu individu yang sering terkena sinar matahari dan sinar X, juga sering mengonsumsi makan makanan berlemak, makanan digoreng, dan ikan asin. Yang terakhir, pada temuan penelitian dalam jurnal, pemakaian kontrasepsi hormonal kurang lebih 5 tahun meningkatkan risiko sebanyak 3.266 kali, dan menarsia di bawah umur 12 tahun meningkatkan risiko 3.492 kali. Selanjutnya ada stadium kanker payudara. Yang pertama ada stadium dini. Ini mencakup fase sebelum kanker terbentuk sepenuhnya hingga stadium 1 dan 2. Pada tahap ini, sel kanker biasanya masih terbatas pada area payudara atau hanya menyebar ke kelenjar getah bening terdekat dalam jumlah yang sangat terbatas. Kondisi pada stadium dini lebih mudah ditangani dan memiliki peluang sembuh yang lebih tinggi, terutama jika dideteksi melalui pemeriksaan rutin seperti sadari, SBE, dan mammografi. Yang kedua ada stadium lanjut yang mencakup stadium 3 dan 4. Pada tahap ini, sel kanker mulai menunjukkan kemampuan menyerang jaringan sekitar atau menyebar ke organ tubuh lain melalui darah atau sistem limfatik. Stadium ini memerlukan pengobatan yang lebih lanjut dan intensif dan kombinatif, seperti operasi, kemoterapi, terapi hormon, imunoterapi, atau radioterapi. Pengobatan kanker payudara yang pertama itu bedah, yaitu proses pengangkatan tumor dan pengangkatan kelenjar getah bening yang terkena. Selanjutnya ada radioterapi dan kemoterapi, yaitu menggunakan sinar radiasi untuk membunuh sel-sel kanker yang tersisa setelah operasi, serta menggunakan obat-obatan kanker untuk membunuh sel-sel kanker di seluruh tubuh. Yang terakhir ada terapi hormon, memberikan obat hormonal untuk memblokir pengaruh hormon yang dapat memicu kembali pertumbuhan sel kanker. Sebagai cara mencegah kanker payudara, yang pertama adalah pemeriksaan rutin dan deteksi dini. Melakukan pemeriksaan yang rutin serta mamografi berkala dapat membantu dalam deteksi dini pada kanker payudara. Juga gaya hidup sehat, yaitu mengadopsi pola makan yang sehat, menjaga berat badan yang sehat, dan berolahraga secara teratur, menghindari kebiasaan merokok, serta konsumsi alkohol berlebihan dapat membantu mengurangi risiko kanker payudara. Data nasional kanker berjumlah 4,3 per 1000 penduduk, yang dimana perempuan sebesar 5,7 per 1000 dan laki-laki 2,9 per 1000, menurut data Riskesdas 2007. Persentase kanker payudara di Indonesia sebanyak 30% dari seluruh kanker pada perempuan, yang paling dominan di Indonesia. Melalui data internasional, kanker payudara menyumbang sebanyak 25% kasus baru pada perempuan di seluruh dunia menurut Globochan 2012.